Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin guys, nama gue Isnada Dani. Dan untuk konten YouTube gue ini, gue akan bikin sedikit penjelasan ya tentang galet dan hampiran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya emang lebih enak kalau kita tahu dulu apa dari definisi galat itu sendiri ya. Nah, ini adalah definisi galat. Galat adalah suatu kesalahan yang mengakibatkan ketidakakuratan suatu bilangan dikarenakan pembulatan. Jadi pasti ya, kita semua sering tahu ya, kayak pembulatan itu tujuannya biar untuk angka yang kita dapatkan dari hasil pembagian atau rumus bilangan yang lain itu biar tidak terlalu panjang. Seperti di sini saya ambil contoh seperti pi ya. Kita semua tahu kalau pi yang di lingkaran itu adalah 22/7. Nah, sebenarnya kalau dilakukan pembagian 22 dibagi 7 itu sendiri hasilnya adalah 3,1429 sekian ke belakang. Masih jauh, masih banyak angkanya sebenarnya. Tapi karena dilakukan pembulatan ini, maka pada umumnya kita tahu pi itu adalah 3,14. Jadi yang 29 ke belakang ini dibuang atau bukan dibuang namanya, dibulatkan ke bawah karena lebih kecil ya, dibulatkan ke bawah. Kemudian lanjut. Nah, ketentuan maksimum galat ini adalah 0,5. Jadi seperti tadi, ketentuan 0,5 ini adalah hasil dari angka realnya sama angka hasil dibulatkan. Jadi seperti tadi, kalau 3,1429 tadi dibulatkan menjadi 3,14, dia selisihnya tidak akan pernah lebih dari 0,5. Kayak 3,14 sama 3,1429, selisihnya cuma 0,29 aja. Jadi itu kecil ya selisihnya. Kemudian lanjut. Nah, untuk percobaan ini kita menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, seperti ini ketentuan-ketentuan rumus yang ada di MATLAB. Jadi seperti di bagian ini ada SGR, bagian ini ada SGRT, ini adalah akar kuadrat, dia digunakan untuk akar kuadrat. Lalu banyak ya kalau bisa dijabarkan satu-satu. Ini adalah rumus-rumus dasar matematika ya. Sekarang kita langsung aja uji coba di MATLAB. Di sini saya sudah membuatkan sebuah coding untuk MATLAB ya. Kita ambil contoh seperti ini. Ini masih belum dibulatkan ya, Saya ambil contoh S ini sama dengan 0. Kemudian X ini saya ambil 100. Hanya untuk permisalan aja 100. Jadi kemudian kita lakukan perulangan menggunakan rumus for. X sama dengan 100. Kemudian S adalah S ditambah SGRT di sini tadi adalah akar kuadrat SGRT. Jadi S adalah 0 ditambah akar dari X, akar dari 100. Kemudian di stop N, S sama dengan S. Jadi tidak ada rumus tambahan seperti pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian dan sebagainya. Hanya S sama dengan S, tidak ada lagi. Kemudian kita memerintahkan S untuk print 5.2. Poin 2 ini adalah untuk berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Jadi jika 2, hanya ada 2 angka di belakang koma yang tertulis. Sekarang kita coba run ya. Nah, S ini hasilnya adalah 10 dikarenakan akar kuadrat dari 100 adalah 10. Sekarang kita coba ganti, misalkan angkanya 10.000. Jika dihitung secara matematika, jika dihitung secara matematika, 10.000 akar kuadratnya adalah 100. Coba kita run lagi. Nah, hasilnya akan 100. Mungkin angka yang lain lagi seperti 81. Akar kuadrat 81, kita semua sudah tahu ya, akar kuadratnya adalah 9. Hasilnya akan 9 yang keluar. Sekarang untuk kita coba rumus lain seperti di sini. Saya akan mencoba rumus log 10.
log 10 ya. Jadi di SQRT ini akan diganti log 10 dari X, angkanya kita ganti lagi menjadi 100, lalu kita run. Nah, hasilnya adalah 2 karena log 10, karena kalau emang 10 log 100, karena 10 ini harusnya memang di depan ya, harusnya di sini. Kalau biasanya penulisan di kertas biasanya 10 log baru angka ini 100, jadi 10 log 100 itu hasilnya adalah 2 karena 10 pangkat 2 hasilnya 100. Sekarang kalau kita ganti lagi, misalkan 1000, dia hasilnya adalah 3 karena 1000 adalah 10 pangkat 3. Juga di MATLAB ini bisa untuk angka ring ya. Jadi angkanya misalkan kita mau berapa sampai berapa itu masih bisa. Saya akan ambil angka yang lumayan banyak, semisal 59 sampai 400. Rumusnya seperti ini ya, angka awal titik 2 ini berarti hingga, terus sampai angka akhir. Nah, karena S nya ini 0, jadi tetap dibiarkan saja. Jadi nanti ini rumusnya yang berjalan adalah log 10 dari 59 ditambah log 10 dari 60, log 10 dari 61 sampai 400. Sekarang kita coba run ya. Nah, hasilnya yang keluar adalah 790.44, dan ini adalah hasil sesungguhnya 790.4352. Kenapa yang tampil di bawahnya ini adalah 0.44? Dikarenakan di sini adalah 0.2, karena 0.2 ini hanya menulis 2 angka di belakang koma. Seandainya ini saya perbanyak menjadi 0.20, seandainya dia akan menulisnya juga akan banyak. Jadi ini ada 2 sampai 20 angka di belakang koma. Kalau misalkan saya tulis lagi 15 seandainya, jadi dia akan juga menjadi 15 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Ini saya kembalikan lagi menjadi 0.2 karena pada umumnya kita menggunakan 2 angka di belakang koma saja. Sekarang ini untuk gambaran umum ya terkait rumus-rumus dasar matematika. Sekarang kita menggunakan pembulatan. Pembulatan di sini kita menggunakan rumusnya sama seperti tadi, hanya saja di sini kita menambahkan perintah round. Round ini adalah pembulatan. Jadi di sini SQRT tadi ya, hasilnya akan sama seperti tadi. Jadi langsung saja saya ganti di sini log 10. X-nya saya ganti angka yang sama, 59 banding 400. 59 sampai 400 ya. Lalu kita run di sini. Nah, hasilnya di sini kita terlihat perbedaan. Ini adalah hasil yang sebelumnya 790.4352, sedangkan yang baru ini adalah 790.4400. Kenapa dia seperti ini? Karena dia sudah dibulatkan. Ada perintah round di sini. Lalu kemudian seperti tadi untuk mengecek yang belakangnya, kalau menggunakan round ini sebenarnya tidak bisa ya, dikarenakan dia memang sudah dibulatkan. Jadi yang keluar hanyalah ada angka 0 dan ada satu angka biasa saja, lainnya 0 semua kalau sudah dibulatkan. Jadi ini yang menyebabkan sedikit kesalahan, tapi kesalahannya ini selisihnya tidak akan lebih dari 0,5. Jadi seperti tadi di sini ada 790.4352, di sini tertulis 790.4400. Ini selisihnya hanyalah 0,0048, jadi sangat kecil ya, sangat jauh dari 0,5. Baik, seperti itu saja video dari saya tentang galet dan hampiran terkait pembulatan dan kesalahan dari pembulatan bilangan ini. Ya, memang tidak berefek terlalu besar karena kesalahannya itu sangat kecil. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.